Shalom, selamat siang bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya itu saya akan memberikan sebuah pantun. Hari Selasa berjalan dengan santai ke beberapa menuju pusat pasar Jepao. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arturia Balabakafe, di samping saya Ayah Pak, dan saya Dr. Yanti, dan saya Berlemba, dan saya Eden Sampai. Ya, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori pembelajaran deskriptif dan teori pembelajaran preskriptif. Ya, di sini kami memaparkan tentang pengertian belajar deskriptif dan preskriptif. Teori belajar deskriptif yaitu teori yang menjelaskan tujuan dan proses pembelajaran. Ya, di dalam proses pembelajaran itu perlu yang namanya pembelajaran antara siswa dan guru. Ya, di mana guru ini harus memberikan materi kepada siswa dan siswa tersebut meresponnya. Ya, di mana ketika materi kelas selesai diberikan kepada siswa, guru tersebut harus bertanya kepada siswa yang telah diberikan materi bahwa apakah materi yang sudah diberikan sudah jelas atau belum dimengerti. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar preskriptif, yaitu teori yang mengutamakan tujuan atau tujuan optimal dan metode pembelajaran dengan memberikan motivasi. Ya, dalam teori pembelajaran ini guru tersebut harus memberikan motivasi atau bimbingan, bahkan dorongan agar siswa tersebut dapat lebih giat belajar dan mencari pengetahuan di berbagai media. Contohnya memberikan membentuk sebuah kelompok dalam sebuah pembelajaran. Karena ketika kita membentuk sebuah kelompok, di situ ada sebuah pertukaran pikiran antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian kita harus memberikan beberapa pengetahuan kepada siswa tersebut dan mengajak siswa tersebut untuk mencari beberapa materi di berbagai media. Contohnya kita mengerahkan kepada siswa tersebut untuk mencari pembelajaran di internet. Sekian yang saya berikan. Terima kasih. Ya, kemudian penggunaan teori belajar deskriptif dengan teori belajar preskriptif. Teori belajar deskriptif yaitu teori yang bertujuan untuk menjelaskan metode pembelajaran optimal yang dapat membimbing dan mendorong siswa dalam meningkatkan proses pembelajaran dengan cara yang pertama yaitu mengutamakan hasil belajar sebagai variabel yang dikembangkan dalam teori belajar. Kemudian yang kedua, menghubungkan psikologi siswa dengan kegiatan belajar. Artinya yaitu proses pembelajaran harus disesuaikan atau dikaitkan dengan karakter atau kemampuan dari masing-masing peserta didik serta bagaimana kemampuan dari masing-masing dari peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sistem yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Artinya yaitu sistem yang digunakan itu harus mudah dipahami oleh peserta didik. Kita juga harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik bisa aktif dalam belajar dan apa yang kita jelaskan kepada mereka mudah dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Artinya yaitu kita harus mengetahui sampai di mana pengetahuan dari masing-masing peserta didik agar ketika kita memberikan tugas atau soal kepada mereka dapat mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik tersebut. Sekian dan terima kasih.
kedua, evaluasi pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan dengan struktur otak, mampu berpikir secara logis dan tenang. Yang ketiga, memiliki sistem yang mudah dipahami. Siswa mampu memahami pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran dan mencapai tujuan. Intinya, kita dapat menggunakan metode yang kita sudah pelajari dari sebelum-sebelumnya. Kekurangan dan kelebihan teori deskriptif dan preskriptif. Kelebihan teori deskriptif yaitu memberikan bimbingan dan mendorong siswa untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan dalam mengerjakan tugas. Artinya sini bahwa seorang guru harus memberikan bimbingan dan dorongan kepada siswa sehingga dalam mengerjakan tugas siswa memberikan seorang guru harus memberikan bimbingan dan dorongan siswa dalam mengerjakan segala tugas. Kekurangan teori deskriptif yaitu kurang memperhatikan sisi psikologis siswa dalam mendalami suatu materi yang diberikan. Yang maksud sisi psikologis di sini yaitu ilmu yang mempelajari mengenai mental pikiran dan perilaku manusia. Kekurangan dan kelebihan teori deskriptif. Kelebihan teori deskriptif yaitu memberikan data yang jelas dan memberi motivasi agar proses pembelajaran terjadi secara optimal dan maksimal. Orang guru harus membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pembelajaran, membutuhkan waktu yang lama sehingga dalam proses pembelajaran siswa dapat mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Demikian, terima kasih. Ya, ada 4 hal yang terkait dengan teori pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan kecenderungan cara belajar siswa. Nah, kecenderungan ini memang sudah dimiliki setiap peserta didik sejak awal. Nah, seorang guru harus memperhatikan atau melihat bagaimana cara-cara belajar siswa. Contohnya, jika siswa belajar di dalam kelas, ada siswa yang belajar sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Terus yang kedua itu struktur pengetahuan. Ada 3 struktur pengetahuan. Yang pertama, hal yang terkait dengan teori pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan kecenderungan cara belajar siswa. Nah, kecenderungan ini memang sudah dimiliki setiap peserta didik sejak awal. Nah, seorang guru harus memperhatikan atau melihat bagaimana cara-cara belajar siswa. Contohnya, jika siswa belajar di dalam kelas, ada siswa yang belajar sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Terus yang kedua itu struktur pengetahuan. Ada 3 struktur pengetahuan. Yang pertama, struktur pengetahuan harus menyederhanakan suatu informasi yang luas. Terus yang kedua, harus mampu membawa siswa ke hal-hal yang baru. Yang ketiga, mengembangkan pola pikir siswa. Nah, seorang guru harus menyederhanakan setiap materi yang diberikan sehingga siswa ini mudah untuk memperoleh informasi, dan seorang guru harus membawa siswa ke hal-hal yang baru. Misalnya siswa yang apa yang belum diketahui siswa
guru harus mengajarkannya sampai seorang siswa ini bisa untuk mengetahui hal-hal yang baru tersebut. Misalnya contohnya kita kan dulunya tidak tahu cara membawa motor. Nah, ketika kita pelajari sehingga kita tahu cara untuk membawa motor. Terus kita harus mengembangkan pola pikir siswa. Seorang guru itu harus mampu untuk mengembangkan cara berpikir siswa dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Nah, yang ketiga itu seorang guru harus mencari hubungan yang mudah tentang yang diajarkan murid, lebih mudah mendapatkan informasi. Jadi materi-materi yang diajarkan oleh guru harus sesederhana mungkin sehingga